Sorry tadi kayaknya ada gangguan sama satu HP satunya, jadi kita switching dulu. Tadi lanjut ya, Mas Bayu sepertinya udah join. Kita invite ulang. Oke, sebelum itu mungkin tulis dulu judulnya lagi ya. Investasi di pasar modal dengan aman dan nyaman. Oke, sebentar kita invite dulu Mas Bayu. Oke, udah sepertinya. Nah, ini dia. Mas Bayu, sorry. Oke. Teknis ganti-ganti. Wah, ini udah enak suaranya nih. Udah clear ya? Oke, kayaknya Iya, tadi udah clear banget. Lagi hujan ya, Mbak ya? Di situ. habis hujan sih. Oh, habis Tapi hujan. iya, habis hujan. Kabar gimana Mas Bayu? Alhamdulillah baik. Mbak Friska gimana? Alhamdulillah baik. Lama banget nih kita ya, semenjak COVID kayaknya nggak jumpa. Iya, iya terakhir 1 tahun yang lalu tuh di Banten ya Iya, kalau nggak di salah. Tapi Tangerang. waktu itu Mas Fadli, iya Mas Fadli yang ketemu. Udah Iya, lama banget ngerti itu. saham. Selamat ya, by the way, ngerti sahamnya udah 1 juta follower ya. Thank you Mas Bayu. Iya, kita Nah, kebetulan Indonesia SIPF per hari ini 10.000 Mbak, jadi udah bisa swipe up. wih, Nah, mantap. Akhirnya bisa mudah-mudahan swipe up nih. Nah, mudah-mudahan ini live sama ngerti saham ada 827. Teman-teman kalau mau follow kita @Indonesia SIPF boleh banget sih. Jadi iya, harus dong. Ini kan biar salah satu cepet. anaknya Bursa Efek Ya, juga. Nah, ini malam ya, ini kan kita ngobrol santai aja Mas Bayu ya. Kita ngobrol iya, seputar SIPF itu sendiri. Karena jujur baru pertama kali ini di Ngerti Saham nih kita live bahas langsung tentang SIPF dan langsung sama orang SIPF-nya nih langsung. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada info-info yang bakal miss gitu, yang hanya katanya segala macem kan. Karena kan kebanyakan iya. kita taunya masih katanya gini, tapi dari live ini harapannya semua informasi yang akan didapetin teman-teman ngerti saham ini valid semua nih, jadi nggak ada lagi bingung atau segala macem. Nah, mungkin di awal-awal kita semua pengen tahu dulu nih Mas Bayu, SIPF Yep. ini apa sih gitu. Kita kenalan dulu sama lembaganya. Kalau kita kan taunya orang teman-teman investor mungkin ya familiarnya bursa, mungkin KSEI, Ya. KP, sekuritas kayak gitu. Nah, SIPF ini apa nih? Kenalan dulu nih biar teman-teman tahu gitu. Oke, thank you banget Mbak Friska. Kita udah dikasih kesempatan nih collab sama Ngerti Saham. Jadi teman-teman Ngerti Saham mungkin ya ada beberapa yang sudah tahu tentang SIPF atau mungkin banyak juga mungkin yang belum tahu. Nah, jadi kita itu adalah suatu perusahaan anak yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, dimiliki juga oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, sebagai salah satu perusahaan anak dari SRO, jadi 3 lembaga tadi itu biasa kalau di pasar modal tuh kita sebutnya SRO gitu. Jadi selain OJK, regulator, ada juga regulator yang dari industri sendiri gitu, karena bentuknya swasta. Nah, ketiga regulator tadi SRO membentuk perusahaan anak yang namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund atau Indonesia SIPF. Nah, kurang lebih fungsinya itu sama seperti kalau di dunia perbankan itu adalah lembaga penjamin simpanan. Nah, Oke. teman-teman nih tentunya yang udah follow ngerti saham pasti semuanya rata-rata investor, dan kalau investor tuh udah pasti punya tabungan. Nah, jadi kalau main-main ke kantor bank atau kemana itu sering lihat ada stiker LPS, itu berarti Iya. teman-teman itu tabungannya atau simpanannya selama memenuhi syarat dilindungi dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, di pasar modal atau produk-produk pasar modal lainnya. Nah, itu yang berfungsi sebagai
lembaga perlindungannya adalah Indonesia SIPF, kurang lebih sama dengan LPS di dunia perbankan. Jadi kalau secara singkatnya kita tuh LPS pasar modal, nah cuman bentuknya berbeda. Kita bentuknya perusahaan swasta, kalau LPS itu kan lembaga negara, ada undang-undangnya sendiri. Nah, jadi itu sih kalau agak ribet. Iya, iya, SIPF, pasar modal. Iya, iya. Oke, iya, iya. Oke, jadi teman-teman ngerti saham yang sudah punya akun di perusahaan sekuritas atau punya akun juga di bank kustodian, dan itu jadi apa namanya tuh, sebetulnya itu teman-teman menitipkan asetnya pada perusahaan sekuritas atau bank kustodian tadi. Nah, aset yang dititip tadi berupa saham atau obligasi dalam bentuk scriptless yang data elektronik. Nah, itu saham-saham tadi ataupun produk pasar modal lainnya yang teman-teman titipkan itu yang dijamin atau dilindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, selain itu kita juga melindungi harta lain terkait dari saham ataupun produk pasar modal lain tadi. Nah, jadi kalau teman-teman itu punya akun di perusahaan sekuritas, itu biasanya pasti punya juga namanya rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, dana yang ada di RDN atau RDI itu juga dilindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, jadi kita tidak hanya melindungi saham ataupun produk pasar modal lainnya, tapi juga dana yang terkait dengan saham tadi atau produk pasar modal lain. Nah, kenapa kita lindungi? Karena memang teman-teman ketika mungkin banyak nggak sadar ya, jadi sekarang udah zaman digital, kalau kita misalnya membuat apapun itu suatu akun, itu kita sebetulnya memberikan kuasa kepada pihak-pihak tadi untuk melakukan administrasi terhadap aset kita. Jadi bisa memindah bukukan, bisa melakukan transfer dan lain-lain. Nah, tapi memang seharusnya itu berdasarkan dari instruksi teman-teman investor semuanya. Nah, cuman memang yang namanya ada peluang, di situ ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan itu untuk berbuat curang. Nah, di situ nantinya bisa ada perlindungan dari Indonesia SIPF. Tapi sejauh ini sebetulnya industri pasar modal itu relatif aman. Jadi meskipun ada kemungkinan terjadinya kecurangan tadi, tapi dalam prakteknya itu sangat jarang sekali dan ada banyak sekali regulasi lain yang bertujuan untuk melindungi teman-teman investor di pasar modal. Ya, 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 dari penyalahgunaan. Oke, jadi kalau untuk reksadana ada beberapa itu yang penitipan kolektifnya itu di bank sentralnya pasar modal. Nah, jadi ke teman-teman investor kalau di pasar modal tuh ada namanya kustodian sentral kita menyebutnya. Nah, itu fungsinya kurang lebih kayak BI di dunia perbankan. Nah, itu adalah kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, aset teman-teman investor yang berupa efek tadi, selama dia dititipkan di KSEI sebagai penyimpanan sentralnya, itu dilindungi. Nah, tapi memang kalau produk reksadana itu kadang produknya beragam isinya. Jadi reksadana ini suatu wadah. Nah, kadang-kadang tuh isinya macam-macam tuh. Ada yang di pasar modal, ada juga yang mungkin produk industri lain, perbankan atau bahkan bisa produk yang lain. Nah, aset-aset reksadana tadi yang tidak di pasar modal, nah itu saat ini belum masuk perlindungan dari Indonesia SIPF. Nah, yang masuk masih yang dia di produk pasar modal. Nah, tapi memang eh,
ini kita mohon doa juga dari teman-teman investor dan juga ngerti saham. Di tahun 2020 kita diinstruksikan oleh OJK untuk menyusun suatu kajian. Jadi kalau bisa gitu, ke depannya Indonesia SIPF itu juga melindungi seluruh produk reksadana. Jadi bukan hanya yang dia dititipkan di pasar modal aja gitu. Nah, ini kita lagi di tahun ini akan menyusun kajian tersebut. Mudah-mudahan kalau regulator OJK bisa melindungi utuh nih. Jadi sekarang nih reksadana masih setengah-setengah nih. Jadi yang di pasar modal kita lindungi underlying asetnya, kalau yang di luar pasar modal itu memang belum masuk cakupan kita. Nah, kita on progress sedang susun kajian tentang hal tersebut. Jadi teman-teman investor bisa lebih merasa aman karena memang kalau biasanya tuh orang kalau jadi investor tuh ya awalnya tuh beli reksadana dulu. Belinya kan sekarang ada banyak tuh, ada banyak toolsnya, bisa lewat Bareksa, Bibit dan lain-lain gitu. Nah, habis itu lihat teman-temannya pada asik, ternyata investasi saham itu bisa lebih kita kelola sendiri dengan asik, mulai ke saham dan lain-lain. Nah, biasanya tuh dari situ. Nah, cuman memang yang reksadana ini baru yang pasar modal yang kita lindungi, yang produk pasar modal. Ya, 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 ya. Klaim. Ya, oke. Jadi teman-teman investor, Indonesia SIPF ini mungkin kalau konsepnya mirip dengan asuransi, hanya saja kalau di dunia asuransi itu teman-teman membayar semacam premi untuk nantinya mendapatkan suatu perlindungan gitu, suatu klaim gitu. Nah, kalau di Indonesia SIPF ini di dunia pasar modal nih, alhamdulillah jadi regulator itu membentuk Indonesia SIPF itu teman-teman nggak perlu bayar premi sampai saat ini, itu udah otomatis dilindungi oleh Indonesia SIPF gitu. Nah, kita itu umurnya baru, umur perlindungan kita tuh baru masuk tahun ke-7. Jadi kita mulai melindungi itu di tahun 2014. Nah, kalau manusia itu 7 tahun baru boleh masuk SD tuh. Jadi kita udah mulai agak agak beranjak dewasa lah, udah masuk sekolah nih sekarang. Nah, waktu baru lahir kita di tahun 2014 itu perlindungannya sekitar 25 juta rupiah per investor. Nah, itu waktu baru-baru lahir SIPF tuh Mbak Friska juga baru bikin ngerti saham dan komunitas investor saham pemula tuh. Kita baru banget. Nah, habis itu Mbak Friskanya udah mulai ISP-nya itu mulai keliling Indonesia, kita dinaikkan oleh OJK di tahun 2015. Jadi per investor itu 100 juta dari yang tadinya 25 juta. Nah, kemudian setelah ngerti saham ini udah aktif di IG gitu, Mbak Friskanya semakin populer juga. Nah, investor kebetulan juga di tahun 2020 itu meningkat pesat, ya meningkat tajam. Nah, kita juga menyusun suatu kajian kebetulan di tahun 2020 kemarin untuk meningkatkan lagi perlindungan batas maksimal untuk teman-teman investor di pasar modal. Nah, saat itu dikabulkan oleh OJK dan alhamdulillah per tahun 2021 ini sekarang per investor itu dilindungi 200 juta rupiah gitu. Jadi nggak perlu takut, dan 200 juta itu per akun pada masing-masing perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya yang punya akunnya banyak tuh, jadi sekarang itu ada banyak sekali perusahaan sekuritas yang memiliki pelayanan yang baik gitu. Nah, teman-teman ada yang dia punya di 2 atau 3 perusahaan sekuritas. Nah, itu
masing-masing kita lindungi sampai dengan 200 juta yang bisa kita ganti secara maksimal. Jadi bukan totalnya, jadi per masing-masing. Jadi kalau yang mau lebih aman ya mungkin bisa teman-teman kalau mau iseng gitu untuk manajemen resikonya bisa buka di 2 atau lebih perusahaan sekuritas. Sama kayak kita nabung di bank itu biasanya juga jarang tuh yang cuman satu bank kan. Pasti ada tuh biasanya buka ada BCA sama Mandiri atau mungkin yang lain bank-bank lain juga ada gitu. Per nominalnya itu per individu pada satu perusahaan sekuritas. Jadi misal ya, nah selain itu ya 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 ya. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Jadi kalau dia punya di 3 4 ya semakin besar yang bisa dijaminkan. Tapi perlindungan yang 200 juta tadi pada kejadian di masing-masing perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada 2 akun yang difraudkan itu hanya di salah satu perusahaan sekuritas ya perlindungannya 200 juta maksimal. Tapi kalau dua-duanya memang difraudkan itu bisa sampai 400 juta perlindungannya. Tapi tenang sih. Ya, sekarang sih udah hampir-hampir nggak ada sih sebetulnya. Tapi kita tetap tetap jaga-jaga lah. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya. Jadi teman-teman investor mungkin ada sebagian yang pernah dengar tentang kasus Bank Senturi. Nah, itu cukup heboh pada waktu itu dan akhirnya diganti dengan LPS, mekanisme LPS karena Bank Senturi pada saat itu merupakan peserta penjaminan LPS dan LPS itu per tahun 2004 sudah ada. Nah, yang mungkin banyak teman-teman tidak tahu adalah Bank Senturi itu juga punya perusahaan sekuritas yang terafiliasi dengan Bank Senturi. Nah, itu namanya Antaboga Delta Sekuritas. Nah, yang zaman dulu banget, tahun 2008-2009. Nah, kebetulan Antaboga Delta Sekuritas ini, ya kita tahu Bank Senturi itu ada melakukan fraud terhadap nasabahnya. Begitu pula dengan Antaboga Sekuritas tadi. Nah, yang nabung di Bank Senturi itu diganti oleh LPS karena memang sudah ada mekanismenya. Yang asetnya difraudkan di Antaboga Sekuritas waktu itu tidak ada penggantian karena belum ada mekanismenya. Nah, itulah yang melatar belakangi waktu itu masih Bapepam, belum Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat suatu kajian bersama SRO, Bursa, KPEI, dan KSEI untuk membuat suatu lembaga perlindungan bagi investor. Nah, konsep tentang perlindungan terhadap investor ini ada di berbagai negara sebetulnya. Jadi di Amerika Serikat itu dari tahun 70-an sudah ada lembaganya namanya mirip-mirip tuh. Ya, lembaganya mirip-mirip namanya Securities Investor Protection Corporation atau SIPC. Nah, di Cina dari tahun 2000-an itu juga ada namanya persis sama kayak kita, Securities Investor Protection Fund, SIPF juga. Nah, kita di tahun 2012, Bapepam dan LK waktu itu mengeluarkan peraturan rintisan lah. Jadi, rintisan peraturan yang per tahun 2014 sudah mulai ada perlindungan. Nah, peraturan itu kemudian di-update. Jadi, per tahun 2013 itu sudah Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Nah, itu diperbarui lagi. Jadi, peraturan nomor 49 tahun 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Nah, jadi kita kurang lebih ya seperti itu sih sejarahnya dan kasus-kasus sebelumnya juga seperti itu. Nah, selain Antaboga, mungkin juga kalau teman-teman nanti bisa googling atau cari-cari informasi, itu ada tentang Sarijaya Permana Sekuritas. Nah, Sarijaya itu
dulu perusahaan sekuritas yang cukup bonafit lah. Jadi salah satu perusahaan sekuritas pertama yang ada online trading. Nah, kalau sekarang ini hampir semua ya, hampir semua perusahaan sekuritas tuh punya online trading. Nah, Sarijaya ini satu grup sama Bank Permata. Jadi satu family waktu itu sama Bank Permata. Nah, itu juga sama. Itu kalau Sarijaya itu yang digelapkan waktu itu yang sebagian besar yang ada di rekening dana nasabah atau RDN. Jadi, nah, ini menjelaskan sedikit nih. Jadi dulu tuh nggak ada RDN sebetulnya, Mbak Priska dan teman-teman ngerti saham. Jadi waktu tahun 2008 2000 ya ya jadi 2008 2009 itu kalau kita mau beli saham, kita transfer ke rekeningnya perusahaan sekuritas. Jadi itu istilah apanya ya, istilah gaulnya gelondongan sih dia. Jadi dia punya gelondongan, orang kirim numpuk di situ. Ya kayak orang aja kalau kita punya rekening, teman-teman nitip nyimpen di kita, lama-lama tergoda juga kan ya, kok banyak duit padahal bukan duit kita. Nah, akhirnya itu ada regulasi dari KSEI yang sekarang itu yang milik teman-teman sekarang namanya RDN. Nah, RDN itu udah atas nama teman-teman dan itu di bank-bank pembayaran yang telah disetujui oleh KSEI. Nah, jadi udah cukup banyak sih perkembangannya. Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau untuk jadi kita di 2020 juga menyusun suatu kajian ya, kajian perbandingan lembaga protection fund di berbagai negara. Jadi itu kita menemukan bahkan di negara-negara Afrika. Jadi kalau pernah dengar itu negara Zimbabwe atau mungkin negara Zambia dan lain-lain, itu ada juga lembaga seperti Indonesia SIPF gitu. Dan mereka juga pasar modalnya lagi growth juga sama kayak di Indonesia gitu. Jadi di mana-mana sekarang ini saham itu sesuatu yang memang sudah melekat ke dunianya anak muda terutama. Jadi ibaratnya nggak keren lah kalau belum punya saham gitu. Kalau nggak punya saham tuh belum keren lah gitu. Nah, jadi bahkan di negara Afrika pun sudah ada kita meskipun belum terlalu lama, tapi juga kita harus bangga nih Indonesia sudah ada dan sudah 2 kali juga dinaikkan batas maksimal perlindungannya. Kita sekarang udah hampir setara dengan Malaysia dan Thailand untuk perlindungan per investornya. Nah, ya, ya, ya. Oke ya, benar sekali nih Mbak Friska. Jadi dua-duanya benar gitu. Jadi yang pertama itu apakah ada dana abadi? Kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ada initial fund untuk dana perlindungan pemodal, itu dana yang kita kelola, itu ada yang disumbangkan oleh SRO tadi. Jadi pada awal pendirian dananya, itu Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia menyetorkan sejumlah dana kepada dana perlindungan pemodal tadi. Nah, itu yang jadi initial fund kita gitu awalnya. Nah, kemudian juga ada iuran dari anggota kita. Nah, jadi dana perlindungan pemodal ini punya anggota. Anggotanya itu perusahaan sekuritas dan juga bank kustodian. Nah, setiap tahun ya termasuk. Nah, jadi teman-teman dari perusahaan sekuritas dan bank kustodian itu setiap tahun ada kewajiban untuk menyetorkan sejumlah iuran kepada dana perlindungan pemodal. Nah, ini jadi sebagai tambahan bahwa Indonesia SIPF dengan dana perlindungan pemodal itu merupakan dua entitas yang berbeda. Jadi dana perlindungan pemodal itu dia punya status hukum sendiri gitu. Jadi ini semacam dana milik industri, milik sama-sama nih, milik seluruh pemangku kepentingan di pasar modal. Nah, Indonesia SIPF itu adalah lembaga yang berbentuk perusahaan yang ditunjuk oleh OJK untuk
bertanggung jawab atas dana tersebut. Jadi kita yang kelola gitu. Tapi dananya tetap bukan milik kita. Jadi setiap bulan, setiap tengah tahun dan setiap akhir tahun kita menyusun suatu laporan keuangan yang berbeda. Baik untuk dana pelindungan pemodalnya yang milik industri maupun kita sebagai perusahaan. Nah, jadi dua-duanya harus tetap hidup nih. Dananya harus tetap hidup, kita sebagai pengelolanya juga harus tetap eksis dan terus berlanjut gitu di pasar modal. Going concern-nya harus tercukupi gitu. Ya, ya. Iya. Iya, ya. Ya, jadi untuk sebagai informasi awal bahwa dari awal kita melindungi di tahun 2014 sampai dengan saat ini itu belum ada klaim yang sampai untuk mengeluarkan dana pelindungan pemodal. Nah, oleh karena itu kita tetap harus siap siaga menghadapi kemungkinan klaim tersebut. Jadi setiap tahun itu kita menyelenggarakan yang namanya simulasi penanganan atas kemungkinan klaim yang akan terjadi. Nah, kebetulan Mbak Friska dan teman-teman ISP ini salah satu yang membantu kita nih di awal-awal kita bikin simulasi klaim di tahun 2016 ya, kalau nggak salah ya Mbak ya. 2015 atau 16. Ya, udah lama tuh. Nah, waktu itu sekitar kita melibatkan sekitar 4 sampai 5 orang teman-teman dari komunitas investor saham pemula itu ya kita briefing tuh sebetulnya seperti apa sih alur klaim itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 yang tadinya 5 orang yang ikut, nah ini di-approve oleh OJK, kita menyelenggarakan di 2020 itu untuk 100 orang Mbak Friska. Jadi ada 100 orang yang ikut simulasi penanganan klaim yang kita lakukan. Iya, dan dari berbagai macam perusahaan sekuritas gitu. Jadi biar bisa merasakan lah seperti apa kalau misalnya ada suatu peristiwa klaim. Jadi mereka kita minta isi formulir, kita cek kebenaran datanya dan lain-lain gitu. Dan kita udah menyelesaikan itu. Nah, untuk alur klaimnya sendiri, jadi kalau teman-teman itu ibaratnya kita ceritakan aja nih dari awal. Misalnya teman-teman investor itu punya saham BCA 100 lot. Banyak banget tuh 100 lot tuh. Nah, teman-teman tuh udah sultan kan ya, 100 lot. Sebenarnya teman-teman nggak pernah jual saham BCA itu, tapi tiba-tiba udah tinggal 1 lot. Teman-teman nggak pernah jual. Tentu pasti marah kan, pasti marah, sebel, kesal, dan lain-lain tuh. Pasti udah pingin nimpukin aja nih kok saya nggak pernah jual kok tiba-tiba dari 100 lot tinggal 1. Nah, itu harus gimana? Yang pertama, teman-teman wajib untuk konfirmasi ke perusahaan sekuritasnya, tempat teman-teman nitip bertransaksi. Ini saya punya saham 100 lot, saya nggak pernah transaksi jual, kok sekarang tinggal 1 lot. Bahkan dananya nggak masuk lagi ke RDN kita gitu. Nah, itu udah 99 lot kali sekian, udah berapa itu kalau BCA kan. Nah, itu udah banyak lah kerugiannya. Nah, itu kalau misalnya perusahaan sekuritasnya kooperatif dan mengakui ada kesalahan, kemudian melakukan penggantian, itu kan selesai masalahnya. Tapi ada juga yang kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak kooperatif. Dalam artian, oh kita nggak tahu nih kok bisa begitu gitu misalnya. Nah, itu teman-teman bisa lanjut lapor ke otoritas jasa keuangan. Nah, sebelum teman-teman tadi komplain ke perusahaan sekuritas. Jadi langkah pertama tetap harus komplain pengaduan tertulis ke perusahaan sekuritasnya dulu. Oke, nah jadi habis itu baru lanjut komplain ke OJK bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, setelah itu baru nanti OJK yang akan melakukan semacam investigasi awal. Memang benar nggak sih ada fraud di perusahaan sekuritas itu? Nah, kalau misalnya memang benar ada,
OJK nanti akan memerintahkan perusahaan tersebut untuk melakukan penggantian kepada nasabah-nasabahnya yang dirugikan. Nah, itu nanti tentunya kalau perusahaan tersebut punya kemampuan, itu juga beres nih. Nah, tapi ada kemungkinan juga perusahaannya sendiri itu kondisinya udah nggak sehat lagi, udah nggak bisa melakukan penggantian. Dan orang-orang seperti tadi yang sahamnya dicurangi itu ada banyak yang digelapkan. Nah, sehingga dia udah tidak sanggup lagi. Nah, itu baru nanti OJK akan membuat suatu pernyataan tertulis bahwa kasus tersebut bisa dilanjutkan ke Indonesia SIPF memakai mekanisme penggunaan dana perlindungan pemodal. Nah, jadi sampai di situ sih kalau untuk sampai ke Indonesia SIPF. Jadi tetap ya ke sekuritas. Ya, ya. Jadi yang pertama yang diminta untuk mengembalikan tetap perusahaan sekuritasnya. Nah, tapi kalau tidak mampu atau memang tidak sanggup itu baru ke Indonesia SIPF gitu. Jadi kita semacam benteng perlindungan terakhir gitu. Nah, kalau sering kita presentasi webinar itu pasar modal itu ibarat suatu kendaraan canggih yang sudah banyak sistem perlindungannya, ibarat mobil itu udah bodinya keren gitu mobilnya gitu, sistemnya canggih gitu, ada sabuk pengaman, ada kaca spion dan lain-lain gitu. Tapi tetap ada peluang terjadinya tabrakan. Nah, itu bisa karena ada kesalahan dari orang-orang yang memang memiliki niat kurang baik gitu. Kesalahan dari manusia kan kita nggak bisa ukur seperti apa gitu. Nah, tetap ada di mobil itu harus ada yang namanya airbag. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, dia harus ada airbagnya nih. Minimal penumpang di dalamnya tuh tidak meninggal dunia kalau ada airbag. Nah, fungsi kita kurang lebih seperti itu sih kalau di bangunan pasar modal ini. Jadi memang nggak kelihatan gitu. Kalau Indonesia SIPF sampai terkenal tuh berarti udah ada kasus gitu. Kalau udah ada kasus, kita bakal cepet nih nyusul ngerti saham nih followernya. Ada banyak gitu. Tapi jangan sampai ada kasus. Kita tetap berusaha nyusul ngerti saham tanpa perlu ada kasus gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi untuk mengabarkan juga bahwa OJK di tahun 2021 ini juga mengeluarkan peraturan tentang namanya itu disgorgement fund. Jadi ada mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Nah, disgorgement fund ini bentuknya seperti apa? Jadi memang cakupannya lebih luas. Kalau yang dana perlindungan pemodal oleh Indonesia SIPF tadi kan spesifik kalau teman-teman nitip saham atau aset lain yang itu digelapkan oleh perusahaan sekuritas. Nah, kemudian muncul banyak pernyataan. Kalau ada misalnya kita punya saham, terus sahamnya digoreng-goreng, kemudian kita rugi, atau sahamnya terindikasi ada permainan di baliknya sehingga dia delisting, atau ada kenaikan tidak wajar, penurunan tidak wajar. Nah, itu ada indikasi tindak pidana pasar modal. Nah, bisa dikenakan disgorgement oleh OJK, disgorgement fund. Nah, jadi untuk seluruh kasus, dan pelakunya bukan hanya perusahaan sekuritas. Jadi bisa siapapun pelakunya, dan pihak yang dirugikan juga bisa siapapun. Nah, konsepnya adalah pihak-pihak yang merugikan itu akan menyetorkan sejumlah dana kepada disgorgement fund tadi, yang kemudian akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak yang tadi. Nah, tapi memang peraturannya sudah keluar, tapi belum efektif berjalan. Kalau nggak salah sih 6 bulan dari peraturan tersebut dikeluarkan. Jadi ada
ada semacam instrumen baru nih untuk perlindungan investor di pasar modal. Setelah sebelumnya ada Indonesia SPF, nih ada Disgorgement Fund. Nah, kebetulan juga kita izin menyampaikan juga nih pada direksi atau teman-teman SIPF yang lain, ya kita termasuk salah satu pihak yang diminta masukan juga oleh OJK ketika menyusun peraturan tersebut. Dan Disgorgement Fund tadi juga ada administratornya nantinya. Mohon doa juga dari teman-teman ngerti saham dan teman-teman investor, ya ada peluang ke arah sana untuk Indonesia SIPF bisa gitu, dan pihak lain juga bisa diatur untuk menjadi administrator di situ gitu. Jadi nanti ditentukan oleh OJK gitu. Tapi instrumennya yang jelas sudah ada di situ tentang Disgorgement Fund. Jadi udah lebih luas lagi nih dan lebih fleksibel yang tentang Disgorgement. Itu juga patokannya dari Amerika. Jadi di Amerika Serikat itu ada SIPC, kemudian juga ada tuh Disgorgement untuk yang pelanggaran-pelanggaran tertentu di pasar modal yang dia tidak sesederhana yang dilindungi oleh protection fund gitu. Yang lebih rumit lah itu juga udah ada. Gitu. Dalam kajian Mbak Friska ya, jadi kita mengkaji ya. Ya, ya, mudah-mudahan ya kita mohon doa lah dari teman-teman investor semuanya. Jadi biar kita bisa ada peran yang memang lebih nyata gitu kepada teman-teman investor gitu. Di tahun ini juga kita akan mengadakan banyak sekali kegiatan yang melibatkan teman-teman investor. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa lebih dikenal lah sama teman-teman. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, ada sedikit pesan untuk teman-teman investor, follower ngerti saham, bahwa teman-teman itu investasi di pasar modal Indonesia sudah merupakan suatu keputusan yang tepat. Karena memang berinvestasi di pasar modal Indonesia itu relatif aman, kurang lebih sama dengan di dunia perbankan. Jadi kita taruhlah kita membeli saham, itu perusahaannya jelas ada gitu. Misal kita beli saham BRI, BCA, Indofood, Unilever, kita tahu kantornya di mana, produknya apa. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Ini sekedar untuk kewaspadaan, kalau daripada ikut investasi di sebelah gitu, kita nggak tahu beli apa gitu. Misalnya ada beberapa yang sudah diblokir oleh regulator gitu. Nah itu kita nggak tahu beli apa, bursanya di mana kita juga nggak tahu. Nah ini bursanya jelas, bursanya kantornya di tengah Jakarta, di kawasan yang memang gampang dijangkau, terus juga medianya jelas. Jadi kalau kita mau tahu tentang Bursa Efek Indonesia bisa follow akun IDX Indonesia Stock Exchange. Mau tahu tentang proses clearingnya bisa follow KPEI, mau tahu proses penyimpanannya bisa follow KSEI, mau tahu perlindungannya bisa follow kita di @Indonesia SIPF. Jadi semua sudah ada aturan yang jelas gitu. Jadi teman-teman investor harus merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi ini merupakan suatu instrumen yang tepat lah, keputusan yang tepat bagi teman-teman. Nah kalau ada apa-apa, bisa sekarang ada banyak komunitas, bisa ngobrol sama Mbak Friska di ngerti saham atau komunitas yang lain. Nah kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita juga bisa, jadi follow @Indonesia SIPF, di situ ada, kita punya akun WhatsApp. Kalau bagi teman-teman investor yang ingin ngobrol-ngobrol atau tanya tentang investasi, silakan dihubungi di nomor WhatsApp kita. Itu di jam kerja pasti aktif gitu, nanti akan dibalas gitu. Mau tanya apa aja tentang pasar modal gitu, atau mau curhat sama adminnya juga boleh.
Iya, nah itu kita juga juga ini tuh juga tidak bisa merekomendasikan. Nah, itu sama Mbak Friska aja nih. Mbak Friska udah hatam lah sama saham saham di Indonesia. Mungkin saham di luar juga udah mulai nih Mbak Friska nih kayaknya. Udah mulai beli juga. Iya. Eh cukup Mbak Friska. Thank you banget sekali lagi kita udah bisa collab sama ngerti saham. Itu aja. Ya. 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 Ya, thank you. Thank you Mbak Friska. Oke, siap, siap. Yuk, thank you. Ya, silakan, silakan, Mbak. Oke, thank you. Ya, yuk.